Siang, perkenalkan dengan saya Muhammad Nazil Nur Al-Farabi, bisa dipanggil Nazil. Di sini kebetulan saya ingin menjelaskan perihal tugas ujian akhir semester 1 yaitu struktur data dan algoritma. Kebetulan ada 3 soal. Langsung saja untuk soal pertama, yaitu diperintahkan untuk menjelaskan konsep atau ide dan proses kerja teknik dengan metode algoritma market sort. Market sort merupakan algoritma pengurutan yang mengimplementasikan paradigma divide and conquer. Algoritma ini bekerja dengan cara membagi dua data menjadi bagian-bagian kecil atau rekursif, menyortir setiap bagian tersebut, lalu menggabungkannya kembali secara sistematis ke dalam array yang telah terurut. Adapun tahapan proses kerja market sort yaitu ada divide yaitu pemisahan data, kemudian conquer pengurutan parsial, yang ketiga yaitu penggabungan data. Adapun contoh ilustrasi market sort dengan data awal yaitu 38, 27, 43, dan 3. Untuk divide sendiri yaitu gabungan antara 38 dan 27. Kemudian ada lagi data 43 dan 3. Yang kedua ada subdivide, yaitu masing-masing market sort yaitu terpisah, yaitu ada 38, 27, 43, dan 3. Kemudian conquer per divide itu kita urutkan perkecil terlebih dahulu, seperti 27, kemudian 38, dan 3, kemudian 43. Untuk margo terakhir, yaitu semua market sort diurutkan mulai dari yang paling kecil, yaitu ada 3, 27, 38, dan 43. Hal ini terjadi karena pada setiap level pembagian array dipecah menjadi dua bagian, yaitu log and level. Pada setiap level dilakukan proses penggabungan yang membutuhkan waktu linear atau n. Adapun karakteristik market sort yaitu stabilitas, kemudian tipe sorting, ada lagi ruang tambahan. Untuk kelebihan market sort yaitu konsisten cepat atau tidak bergantung pada urutan awal data, kemudian cocok untuk data besar yang diproses secara paralel atau dipecah-pecah, kemudian tidak mengalami penurunan performa pada data yang hampir terurut, berbeda dengan quick sort. Kemudian kekurangan market sort yaitu memerlukan ruang tambahan seperti UN yang bisa menjadi titik efisiensi untuk perangkat dengan memori terbatas. Kemudian titik efisiensi untuk data set kecil dibandingkan algoritma seperti insertion sort. Untuk soal nomor 2 yaitu tulis perhitungan manual pencarian data dengan nilai 13 menggunakan metode linear search. Susunan nilai array adalah 10, 50, 15, 13, 19, dan 5. Untuk jawabannya yaitu konsep linear search. Linear search atau pencari linear adalah metode pencarian elemen dalam array satu persatu dari indeks awal ke akhir hingga elemen yang dicari ditemukan atau array habis dicek. Yaitu langkah manual, kita bisa membuat tabelnya yaitu nilai ada 10, 15, 15, 13, 19, dan 5. Kebetulan untuk nilai 13 terdapat pada indeks nomor 3. Soal nomor 3 merupakan adalah contoh algoritma First Answers atau BVS dengan sebuah studi kasus berdasarkan jurnal publikasi. Di sini ada pendahuluan mengenal First Search atau BVS. First Search adalah salah satu algoritma traversal atau penelusuran graf paling dasar dan banyak digunakan dalam bidang ilmu komputer. BVS bekerja dengan cara menjelajahi simpul-simpul dalam graf secara level order traversal, yakni mengunjungi simpul-simpul terdekat level terluar terlebih dahulu sebelum bergerak ke simpul-simpul berikutnya. Untuk algoritma ini digunakan dalam berbagai aplikasi praktis seperti penelusuran jalur terpendek atau shortest path, kemudian perencanaan rute dalam peta atau GPS, sistem rekomendasi berbasis jaringan,
pendeteksian siklus dalam graf tak berarah, penelusuran sosial atau graf crawling seperti pada sistem friend suggestion Facebook atau LinkedIn. Kemudian ada latar belakang dan tujuan. Dalam kondisi darurat seperti kebakaran, evakuasi cepat dari bangunan sangat penting guna menyelamatkan nyawa. Namun kondisi nyata biasanya dinamis, misalnya koridor tiba-tiba tertutup, titik evakuasi berubah, atau jumlah orang yang bergerak sangat padat. Algoritma VVS yang statis saja kurang efektif. Untuk referensi jurnal ini merupakan ada Zhang Zhao Heisheng, Zi Liu, Li Ensuyi tahun 2021, yaitu Dynamic Patch Automation with Real-Time Information for Emergency Evacuation. Untuk proses implementasi yaitu dari offline ke offline, pre-evacuation network offline, kemudian ada evakuasi dinamis yaitu online. Kemudian ada contoh flow PVS ketika ada hambatan, misalnya diagram umum start dari S, kemudian A, B, C, kemudian exit yaitu E. Untuk A sendiri ada rujukan langsung ke D yaitu blockage. Jika jalur B menuju C tiba-tiba tidak bisa dilewati, tim evakuasi berada di B, BVS mulai mendekatkan dari B. Antrian awal B, kunjungan tetangga A sudah pernah dilalui. D, yaitu kebuka atau NHWD. Tim mengeksplorasi kembali E via jalur lainnya, yaitu jalur alternatif ditemukan S, kemudian A, B, langsung ke D dan E. Adapun keuntungan metode hybrid ini, respons cepat setelah prokomputasi, ada lagi fleksibilitas kondisi dinamis, kemudian ada skalabilitas yang baik, kemudian keselamatan optimal. Adapun saya mencakup untuk analisis kompleksitas, kemudian simulasi dan hasil studi. Dan terakhir saya membuatkan rangkum ringkasan seperti tabel ini, yaitu tahapan offline, online, keunggulan. Untuk deskripsi offline sendiri yaitu bangun prior evacuation network menggunakan Dijkstra untuk semua node. Kemudian ada tahapan online, yaitu dengan deskripsi saat kebakaran atau hambatan muncul, BVS lokal dari pos lokal ke exit. Untuk keunggulan, replanning cepat, yaitu dengan satuan milidetik, aman dan adaptif terhadap kondisi nyata. Metode ini sesuai sebagai sistem penunjang keputusan darurat seperti aplikasi evakuasi bangunan pintar. Untuk kesimpulan, pendekatan Zhang dan kawan-kawan membuktikan bahwa algoritma VVS bila dikombinasikan strategi praproses Dijkstra dapat memberikan solusi evakuasi yang cepat dan adaptif dalam kondisi bangunan yang berubah mendadak. Implementasi ini menyadari kebutuhan waktu kritis dalam situasi darurat dan berhasil memenuhi kebutuhan tersebut secara akademis dan praktis. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kalimat ataupun jawaban yang kurang sesuai. Terima kasih. Selamat siang.